memasuki seri pertama di tahun 2020. Forum Group Discussion Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita buat webinar lebih semangat ya, menyemangati sahabat-sahabat kita yang ada di industri pelabuhan ya. Semoga dengan adanya webinar ini kita juga bisa membuka peluang-peluang kerjasama di antara terminal dan pelabuhan yang ada di Indonesia, baik di pelayarannya juga maupun di logistiknya. Sambutan Korwil DKI Jakarta, Bapak Tri Andika Sam. Webinar ini merupakan suatu rangkaian roadshow Korwil ABUPI yang disupport penuh oleh pengurus pusat. Roadshow ini diawali oleh Korwil DKI Jakarta dan Jawa Barat dan juga Korwil Banten dan akan terus estafet ke Korwil ABUPI lainnya. Tuhan ini harus tumbuh dan pasti membutuhkan kerjasama dan juga sinergi, juga dukungan dari pemerintah. Ya, dengan kita mengenal, maka kita akan melihat peluang-peluang apa yang bisa disinergikan di antara kita, baik dengan pelabuhan sendiri, perusahaan-perusahaan keagengan pelayaran, kemudian perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan trading dan sebagainya. Selamat buat para BUP swasta yang sudah mendapatkan konsesi. Ini menjadi titik langkah awal di mana kita bisa membuktikan dan memberikan servis terhadap jasa kepelabuhanan ke depan agar Indonesia lebih maju. Saya berharap dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Laut, masih ada antrian di belakang. Harapan saya sampai dengan akhir tahun ini, paling tidak ada 2 lagi BUP swasta yang bisa mendapatkan perjanjian konsesi kepelabuhanan. Dari hasil webinar ini, menjadi sarana atau forum komunikasi dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan ya, demi kemajuan sistem kepelabuhanan di Indonesia. Sudah sesuai dengan visi misi Bapak Presiden dalam mengembangkan tol laut ya, di mana itu pelaksanaan tol laut pasti akan dibutuhkan banyak pelabuhan-pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat atau pendistribusian barang dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, selaku Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Banten, membuka webinar tahun 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka webinar 2020 pada pagi ini. Saat ini, pelabuhan umum di Indonesia, pelabuhan atau terminal umum di Indonesia, jumlahnya sudah 24 pelabuhan atau terminal. Itu terdiri dari 11 badan usaha pelabuhan yang dinakodai oleh Pelindo, kemudian 13 badan usaha pelabuhan, saya tidak sebutkan swasta, tetapi non-Pelindo. Nama kita adalah Marunda Center Terminal atau Terminal Marunda Center yang biasa disingkat dengan MCT. Kita adalah bersifat multi-purpose port dan juga common user dengan tingkat kedalaman yang cukup dalam, yaitu deep water common user. Next. Kita berlokasi sekitar kurang lebih 9,8 km ke arah timur dari pelabuhan utama Tanjung Priuk, di mana ini merupakan bisa menjadi salah satu alternatif apabila Tanjung Priuk mengalami satu hambatan, sehingga terminal kami bisa dijadikan salah satu alternatif karena jarak yang cukup dekat dari jarak darat hanya 9,8 kilo, sedangkan kalau kita ukur secara garis pantai hanya sekitar 6-7 mil. Operasi kami ini dioperasikan kerjasama dengan salah satu operator negara tetangga kita, yaitu Jurong Port Singapura. Kita ada kerjasama joint venture dalam melakukan operasi terminal kita. Aktivitas kita di mana pelabuhan Marunda, kemudian di dalamnya ada terminal Marunda Center, itu sudah akan terhubung dengan tol JOR 2, yang akan bisa langsung tembus ke wilayah industri di sekitar Cikarang dan Cibitung, serta sudah terhubung dengan tol JOR 1, di mana terminal kami mempunyai alur pelayaran sendiri. Kemudian kami juga sudah dilengkapi dengan rambu-rambu suar, baik rambu suar merah maupun hijau, yang memudahkan para kapten kapal atau para kapal untuk melakukan approach pada saat memasuki wilayah terminal dan melakukan olah gerak kapal di wilayah terminal kami. Kawasan kita ini adalah benar-benar adalah komersial industrial area, di mana banyak manufacturing dan pabrikan yang menjadi tenan kita.
Dan kami adalah benar-benar swasta murni, penanaman modal dalam negeri dalam membangun dan mengembangkan kawasan. Dan terminal kita sudah menjadi terminal publik, terminal umum, dengan adanya mendapatkan hak konsesi pada tahun 2017 yang lalu. Dan kami merupakan multi-purpose terminal di mana kami menghandle banyak variasi kargo, misalnya curah kering, curah cair, general kargo, dan ro-ro. Terminal kita juga sudah mempunyai sertifikat ISPS Code untuk IMO level 1. Terminal kami sudah mendapatkan konsesi yaitu pada tahun 2017 kurang lebih sepanjang 65 tahun, dimulai dari tanggal 24 Mei tahun 2017 sampai ditambah 65 tahun ke depan. Fasilitas yang kita miliki, jadi kita mempunyai akses road menuju area dermaga kurang lebih panjangnya sekitar 900 meter. Ada jembatan timbang, kemudian kami juga dilengkapi dengan CCTV monitor, di mana total titik CCTV mencapai 120 titik CCTV, sehingga kita mempunyai yang disebut dengan ruangan control room, di mana seluruh wilayah terminal kita dipantau selama 24 jam di semua titik, dan beberapa titik dilengkapi dengan CCTV yang bersifat infrared untuk melihat di malam hari. Dan kami juga mempunyai fasilitas yang disebut oil boom, untuk mengatasi adanya tumpahan atau kebocoran minyak di perairan. Kemudian yang kedua, ini adalah marine operation kita, ada operasi pelayanan kapal kita, di mana kita mempunyai harbor tug assistant yang sedia 24 jam, serta kita juga ada pemanduan yang dibantu oleh PT KBS, kemudian untuk penyediaan suplai air kapal, dan kita juga mempunyai tim untuk melakukan kegiatan lepas ikat kapal atau kita sebut dengan mooring unmooring. Ini adalah handling kargo untuk curah cair, di mana ada dua operasi. Yang pertama menggunakan operasi pipa, dan yang kedua menggunakan operasi truck loosing. Kita menangani beberapa jenis kargo, baik sifatnya in-bag, unitize, steel product maupun pulp. Kami juga sudah menangani operasi ro-ro, di mana kami ada dua pelayaran yang secara reguler calling ke tempat kita untuk kapal-kapal ro-ro-nya, di mana mereka berangkat dari Marunda membawa mobil-mobil baru ke daerah dan motor-motor baru serta alat berat, serta kembalinya mereka membawa alat-alat berat dari area pertambangan untuk dilakukan service repair di Jakarta. Secara reguler kita punya trayek dua shipping line tersebut adalah ke Pontianak, Sampit, Balikpapan, dan Banjarmasin. Ini adalah untuk operasi curah kering. Kita juga dilengkapi dengan area lapangan penumpukan yang cukup luas, ditambah juga ada area lahan untuk penumpukan kargo pasir, karena kita tahu bahwa di Marunda itu salah satu sentra kegiatan operasi pasir yang ada di wilayah Jabodetabek. Insya Allah dengan dukungan para stakeholder yang ada, di tahun 2024 atau 2025 paling lambat, operasi dermaga tahap 2 sudah akan bisa kita lakukan. Di tahun ke tahun kita lihat pergerakannya cukup bagus. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan ke kami. Widi Hartono, Direktur Operasi dari PT Krakatau Bandar Samudra, juga sudah mempersiapkan presentasinya. Competitive advantage dari pelabuhan kami. Yang pertama adalah lokasi yang strategis, kedalamannya sampai dengan 21 meter. Kemudian ini terhubung dengan kawasan industri. Di sini ada kawasan industri di area pelabuhan kita. Kemudian dengan akses yang sangat mudah, kereta api dan toll road dekat dengan pelabuhan, bahwa kami adalah the biggest dry bulk port in Indonesia. Saat 2019, tonase kami 17,9 juta ton KSOP, approval melalui sistem INA Portnet di Departemen Perhubungan, dalam hal ini KSOP, melalui sistem INA Portnet di Departemen Perhubungan, dalam hal ini KSOP, dan di KBS dengan sistem POCIS. Dermaga yang banyak, sampai dengan 17 dermaga, dengan kedalaman 21 meter, itu kapal terbesar 200.000 DWT. Biasa, sangat luas, kami punya open yard yang cukup luas, kami punya kren-kren di pelabuhan, karena kapal-kapal besar tidak dilengkapi oleh kren kapal, sehingga kami menyediakan kren-kren di pelabuhan. Kami juga selain punya ISO yang sudah standar, kami juga upgrade untuk OSAS ke ISO 45001 2015. Ini juga kita di Malcolm Board Risk Criteria oleh Indonesian Quality Award, dan di Asia Pasifik kami juga melakukan continuous improvement
dengan Team Excellent Competition. Ini tadi tentang SmartPort. Jadi SmartPort itu mulai dari booking kapal, transaksi, kemudian sampai dengan proses invoice. Jadi konsumen bisa secara real time melihat progres pembongkaran. Kami dari Resolution sebagai strategic business partner ABUPI ingin mencoba menyampaikan materi tentang jaminan asuransi atas aset-aset pelabuhan. Nah, sebelum kita tahu jenis polis asuransi yang akan ibu bapak beli, bapak ibu harus tahu dulu sebetulnya risiko-risiko apa yang biasa dihadapi dan mungkin terjadi di lingkungan pelabuhan. Jenis asuransi berikutnya yang menurut kami harus ibu bapak miliki adalah asuransi heavy equipment atau contractor plant machinery. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan atas alat berat milik Bapak Ibu yang disebabkan oleh risiko-risiko apapun, kecuali risiko yang termasuk dalam pengecualian polis. Asuransi ini diperuntukkan untuk mengcover aset Bapak berupa kapal tunda, kapal pandu, speedboat, atau kapal-kapal lain yang Bapak Ibu miliki. Asuransi property all risk. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan aset milik Bapak Ibu yang disebabkan oleh risiko-risiko apapun. Beberapa klaim besar yang pernah terjadi di area pelabuhan dan di cover oleh polis karena kebetulan klaim ini sudah diselesaikan dan sudah beberapa sudah di-settle atau dibayar. Estimasinya cukup besar, itu di atas 40 miliar. Bahkan saya dengar hampir mendekati 100 miliar. Nah, klaim yang lain adalah mobile crane mengalami kebakaran. Ini kejadian November 2015 dengan estimasi kerugian di atas 30 miliar. Yang berikutnya yang juga mengalami klaim dengan nilai yang cukup besar yaitu kontainer crane menabrak kontainer crane lain. Jadi ada beberapa di dalam satu dermaga, ada kontainer crane yang bersebelahan, karena terpaan angin topan atau terpaan angin yang cukup tinggi, membuat salah satu kontainer crane itu bergeser ke kanan, sehingga menabrak kontainer crane yang ada di sebelahnya. Ini kerugian ini mencapai sekitar 2,9 juta US dollar, tahun 2014 kejadiannya. Contoh yang berikutnya adalah klaim yang menimpa risk taker, itu nilainya juga cukup besar, 3,6 miliar akibat dari kebakaran. Berikutnya klaim kapal tunda atau kapal tugboat, karena skotelnya mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian 6,9 miliar. Kami Resolution adalah insurance consultant yang bisa memberikan Bapak Ibu jasa, yaitu jasa konsultan asuransi, jasa penempatan asuransi, kemudian jasa penanganan risiko klaim. Ini adalah fakta sejarah ketika itu, sehingga Undang-Undang Nomor 17 pada muka 5 yang keempat kita lahir itu pun akibat dari satu desakan dari Ombudsman. Karena itu ada dampak ikutan akibat dari sesuatu itu. Jadi terjadinya tingkat yang cukup ramai di sana, akibat dari semuanya tingkat gangguan yang sangat-sangat itu, maka lahirlah Bandar Bakaujaya. Kita mempunyai 2 terminal, artinya ada terminal yang kita di Bakauni dan terminal kita yang ada di Bojonegara. Lalu lintasnya persis langsung menghadap jalan raya yang menghubungkan Lampung dan menghubungkan jalur Sumatera selanjutnya. Kami punya di Pelabuhan Bojonegara, kita punya 20 hektar, 230 meter kita punya permukaan itu yang ada dan sekarang telah dipakai oleh dermaga kita. Hasil munas kami adalah kami mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar dapat dibuat semacam seperti badan pengatur jalan tol, tapi ini sifatnya di pelabuhan. Kenapa? Karena kita melihat ada beberapa hal yang mendasari kenapa mengusulkan hal tersebut. Yang pertama adalah pelabuhan itu adalah infrastruktur.
Jadi kalau kita mengenal sekarang, ada yang namanya logistik service provider. Tapi kalau pelabuhan itu adalah logistik infrastruktur provider. Sama seperti jalan tol. Jalan tol adalah infrastruktur jalan untuk logistik juga. Pelabuhan juga, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa perencanaan dan penataan pengembangan kepelabuhanan Indonesia ini, kami melihat masih kurang bagus. Masih tumpang tindih. Banyak beberapa rencana induk pelabuhan nasional yang belum berjalan. Di mana banyak usulan-usulan pembangunan pelabuhan itu tidak tersentralisasi, diusulkan dari beberapa pemerintah daerah, tapi tidak dilaksanakan. Yang kedua adalah, kami melihat pembangunan pelabuhan ini adalah merupakan satu pembangunan infrastruktur yang juga membutuhkan capital yang cukup besar. Nilainya cukup besar. Sama seperti jalan tol, ada faktor pembebasan lahan, ada faktor konstruksi, ada faktor risiko terhadap pembangunan, ada juga faktor risiko terhadap operasinya itu sendiri. Ini semua yang mendorong kami mengajukan usulan. Memang kami baru mengajukan usulan hasil dari Munas. Kami memang dari pimpinan ABUPI masih menggodok bagaimana bentuk ini. Karena kami berharap seperti pengelola jalan tol itu merupakan satu badan tersendiri di bawah Kementerian PUPR, dan di dalam BPJT itu ada juga Badan Usaha Pengelola Jalan Tol. Sama seperti kami. Kami adalah BUP, Badan Usaha Pengelola Pelabuhan. Tapi badan pengaturnya belum ada. Di mana saat ini masih ditangani oleh Kementerian Perhubungan di bawah Dirjen Hubla. Harusnya itu mempunyai satu badan tersendiri, terlepas dari Direktorat Jenderal Hubla, sebagai rencana pengembangan. Kalau operasinya, yes, di bawah Perhubungan Laut, karena itu menyangkut aspek keselamatan, keamanan, pelayaran, dan segala macam. Jadi, saya sangat terbuka sekali, Pak Ajib, apabila dari pihak Bapak, Perhimpunan Ahli Pelabuhan, bisa kolaborasi dengan kita, apakah untuk menjadi BUP harus membangun pelabuhan dahulu, atau bisa menggunakan pelabuhan baru yang dibangun pemerintah, lalu kami buat BUP sebagian lahan yang kosong. Oke, jadi gini, kembali lagi saya jelaskan bahwa BUP itu adalah izin usaha, bukan izin operasi. Jadi kalau Bapak ingin mempunyai izin usaha sebagai BUP, maka Bapak harus punya rencana izin usaha yang Bapak mau dapatkan itu untuk Bapak lakukan apa? Apakah untuk membangun sebuah terminal baru yang akan dikonsesikan, atau Bapak ingin mengelola sebuah pelabuhan existing yang sudah ada? Nah, di dalam proses pengelolaan itu ada namanya proses pemberian hak konsesi. Kalau Bapak yang membangun sendiri pelabuhannya, kemudian Bapak mengajukan proses konsesi, maka Bapak mendapatkan penunjukan terhadap proses konsesinya. Karena Bapak yang invest, Bapak yang bangun, lalu Bapak ditunjuk untuk mengelola dengan diberikan hak konsesi. Nah, kalau yang kedua, bahwa Bapak ingin mengelola existing pelabuhan yang sudah ada, misalnya pemerintah sudah membangun di satu daerah, tapi belum ada yang mengoperasikan, atau misalnya saat ini sedang dioperasikan oleh pihak Kementerian Perhubungan Laut sendiri. Bapak ingin mengambil alih. Nah, Bapak bisa mengajukan juga proses konsesi itu dengan cara lelang ujungnya. Lelang yang dibuat oleh Perhubungan Laut. Bahwa saya punya fasilitas pelabuhan, saya mencari siapa yang bisa untuk mengelola ini dengan lelang. Contoh yang sedang ada adalah, sekarang ini kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian tahu, adalah Pelabuhan Patimban. Yang membangun pemerintah, tapi operatornya akan dilelang. Nah, siapa yang pemenang lelang akan diberikan bukan penunjukan, tapi penugasan namanya. Jadi ada dua, konsesi dalam bentuk penunjukan karena Bapak membangun sendiri, atau konsesi dalam proses dalam bentuk penugasan karena Bapak memenangkan lelang pengelolaan. Kira-kira dulu pernah ada OSS, Pak ya. Kita dijelaskan di OSS itu ada dua tahapan, izin usaha dan izin operasi. Jadi izin usaha itu adalah izin yang harus ada sebelum melakukan kegiatan operasi. Jadi perusahaan apapun kalau mau ngurus usaha, yang pertama izin usaha, itulah izin BUP. Nah, setelah izin BUP, sekarang kalau izin BUP harus buat rencana kerja dulu, baru setelah izin BUP, ngurus segala macam, izin lingkungan lah, izin lokasi, segala macam, baru bisa memperoleh izin operasi yang dalam bentuk konsesi itu tadi. Jadi konsesi itu adalah bagian dari izin operasi, ataupun izin mengoperasikan TUKS adalah bagian dari izin operasi, yang memang sebetulnya harus sudah punya izin BUP terlebih dahulu. Jadi izin BUP tadi, usahanya bisa untuk, ya tadi ikut tender di pengoperasian pelabuhan, ataupun itu membangun pelabuhan baru, ataupun juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha non-konsesi, seperti izin kegiatan yang
tadi akan disampaikan oleh kegiatan pemanduan, kegiatan-kegiatan bidang usaha BUP tadi yang memang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan. Bagi BUP yang ingin mengoperasikan pelabuhan, tapi tidak punya pelabuhan sendiri, tadi sudah dijelaskan Pak Ketum bahwa memang seperti Patimban ya itu melalui lelang ya. Tapi ada satu lagi, cuma ini masih jarang ya, setahu saya masih 2 baru, DABN sama Pelindo 2 Sintet itu melalui KSP. Artinya pelabuhan dermaga yang dibangun oleh pemerintah itu bisa juga dioperasikan oleh BUP, tapi itu tadi melalui yang namanya kerjasama pemampatan. Ini kan pertanyaannya, apa benar kegiatan STS itu sebenarnya dilakukan oleh BUP? Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya pelabuhan itu apa sih? Pelabuhan itu adalah suatu wilayah dengan titik koordinat tertentu yang terdiri dari daratan dan perairan sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan pengusahaan, di mana wilayah-wilayah itu sudah dibagi sebagai tempat sandar kapal, dan berlabuh, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kegiatan STS itu, sebenarnya STS itu sepanjang wilayah STS itu sudah dilakukan konsesi, maka yang melakukan kegiatan STS itu adalah pasti BUP. Jadi tidak semuanya juga daerah STS itu dilakukan oleh BUP, tergantung apakah lokasi tersebut sudah dikonsesikan atau belum. Kalau yang belum dikonsesikan tentu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pelabuhan. Contoh di pelabuhan Kuala Samboja barangkali ya, di Kalimantan Timur. Nah itu STS-nya, wilayah STS-nya sudah dikonsesikan oleh, kalau nggak salah, 3 bersaudara itu ya, kalau nggak salah saya tahu itu. Oleh 3 bersaudara, dan mereka yang melakukan STS. Tadi yang disampaikan Pak Febri juga sudah beberapa tempat seperti di Kalimantan Selatan. Tapi di wilayah-wilayah lain seperti di Tanjung Priuk barangkali, atau di wilayah lain yang barangkali ke Tanjung Balai Karimun, itu juga ada lokasi STS. Nah itu STS-nya belum dikonsesikan sehingga menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pelabuhan. ABUPI harus, ini katanya harus atau wajib, saya tidak tahu persis, bahwa kita harus memiliki tentang bagaimana pengaturan pengawasan kepelabuhanan. Karena di sana ada sistem perizinan, di sana ada pengaturan pengoperasian pelabuhan, di sana ada perjanjian, di sana ada lalu lintas hukum, di sana ada hak privat, dan ada hak-hak orang lain yang ke depan ini memerlukan keberadaan pengaturan pengawasan dalam rangka kontrol kepada ABUPI. Kenapa saya katakan demikian? Ini contoh salah satu aja, tadi ada pertanyaan tentang kok nggak punya standar? Ya, saya hanya ingin tahu siapa di pelabuhan yang sampai hari ini punya standar tentang OPP, OPT. Anggota untuk mendapatkan konsultasi, saya rasa kita sudah punya wakil ketua bidang regulasi yang dibawa Pak Arianto Purboyo langsung. Jadi mungkin itu bisa dipakai sebagai sarana untuk melakukan proses konsultasi. Dan saya yakin teman-teman anggota juga yang sedang berproses saat ini juga sering intens sejak adanya 4 BUP yang berturut-turut mendapatkan konsesi, sehingga memicu teman-teman yang sedang slow down untuk memproses jadi berharap-harap cemas nih. Jadi saya rasa kita tampung dulu untuk saran Pak Mindo adanya satu eksekutif lembaga yang di bawah ABUPI langsung, tapi sebenarnya kami sudah memikirkan itu, makanya kami membentuk wakil ketua umum itu sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Mindo sudah tercatat juga, karena tadi Pak Mindo sudah sampaikan, jadi memang sudah tercatat dan mungkin tidak kita ini. Jadi cukup bagus hari ini saya pikir ya, Bu, Bapak, Ibu semuanya, karena waktu sudah cukup panjang dan banyak permasalahan. Mudah-mudahan tercatat semua, termasuk yang di chat nanti yang belum terjawab akan kami jawab. Presentasi juga nanti akan dikirim. Kemudian yang terakhir yang dikemukakan oleh Pak Ketum tadi, sebetulnya walaupun belum bernama, secara aksi, secara taktis, kebetulan saya sendiri yang banyak menampung teman-teman yang bermasalah itu. Dan marilah kita sama-sama kembali lagi, bukan untuk menghujat penyelenggara pelabuhan atau pemerintah pusat juga atau apa. Memang masih banyak yang perlu kita bahas, termasuk
ada kalau nggak salah yang disebut P3D, yang dimana pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal dan regional itu kalau menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 2014, itu seharusnya memang diserahkan kepada, dan masih bunyi di PP maupun di PM kita, bahwa yang memberikan izin operasi atau izin BUP pelabuhan pengumpan regional dan lokal adalah kepala daerah. Jadi kalau lokal itu adalah bupati atau wali kota, kemudian kalau regional adalah gubernur. Dan ini juga masih banyak yang belum diketahui oleh para kepala daerah sendiri. Jadi mereka hanya ingin punya pelabuhan sendiri, tidak tergantung pusat, tapi aturannya juga sama personilnya belum disiapkan. Ini yang mungkin masih menjadi tarik ulur. Sangat menarik. Jadi mungkin saya tutup. Selanjutnya nanti kita membuka diri dan masih ada seri kedua, 3, dan 4 bisa kita lanjutkan. Kapal laut dan pelabuhan, nggak ada ciptaan yang lebih indah dari itu. Itu filosofi dari saya. Jadi memang menarik. Nggak cukup waktu kalau kita membahas laut, kapal, dan pelabuhan. Saling terintegrasi. Dan itu adalah kodrat negara kita, negara maritim. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak. Ya, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di webinar seri ABUPI 2020, seri kedua itu pada tanggal 15 Agustus di jam yang sama. Kami juga akan mengirim kembali undangan dan pendaftaran. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Ya, salam Rakyat hidup Salam jaga kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih.